Kembali lagi bersama aku, Siska. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang momentum dan impuls. Nah, yang akan kita bahas pada pembelajaran kali ini, yang pertama itu ada momentum, yang kedua ada impuls, yang ketiga ada hukum kekekalan momentum, dan yang terakhir itu ada jenis-jenis tumbukan atau tumbukan. Nah, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih momentum itu. Nah, momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda yang bergerak. Nah, momentum ini merupakan perkalian dari massa dan kecepatan. Nah, untuk mengamati tentang suatu momentum, kita bisa mengamati video animasi tentang mobil yang bergerak berikut ini, di mana mobil dengan ukuran berbeda dan kecepatan yang sama serta mobil dengan ukuran yang sama dengan kecepatan yang berbeda, jika dihentikan, mobil yang melaju lebih cepat dan berukuran sama besar akan sulit untuk dihentikan. Nah, hal tersebut dikarenakan momentum dipengaruhi oleh massa dan kecepatannya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang impuls. Nah, apa sih impuls itu? Impuls adalah perubahan momentum atau gaya yang mengubah suatu momentum atau gaya impulsif. Nah, impuls ini dipengaruhi oleh gaya dan selang waktu. Kita bisa lihat di layar. Nah, untuk memahami apa sih impuls itu, kita bisa mengamati gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar anak-anak yang sedang bermain sepak bola. Nah, pada saat mereka menyentuhkan kakinya dengan bola, itu merupakan impuls karena pada saat mereka menyentuhkan kaki mereka dengan bola itu memerlukan waktu. Nah, karena bermain bola itu kan memerlukan beberapa waktu, sehingga gambar tersebut atau kegiatan anak-anak sedang bermain bola itu merupakan bagian dari impuls. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum kekekalan momentum. Apa sih hukum kekekalan momentum itu? Hukum kekekalan momentum itu berbunyi, jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem, maka momentum total sesaat sebelum sama dengan momentum sesaat sesudah tumbukan. Untuk lebih jelasnya, kita bisa mengamati pada animasi berikut ini. Nah, ini merupakan sebuah animasi terjadinya peristiwa hukum kekekalan momentum. Nah, baiklah, kita akan memasuki fase yang terakhir, yaitu mengenai tumbukan. Nah, baiklah, kita akan membahas poin yang pertama, yaitu mengenai tumbukan lenting sempurna. Dua buah benda dikatakan saling mengalami tumbukan lenting sempurna apabila tidak ada kehilangan energi kinetik ketika terjadi tumbukan. Nah, energi kinetik sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Demikian juga momentum pada sistem tersebut. Kita bisa mengamati ke animasi tumbukan lenting sempurna pada animasi berikut ini. Nah, selanjutnya yang kedua ada tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian adalah dua buah benda yang mengalami tumbukan lenting sebagian apabila kehilangan energi kinetik setelah tumbukan. Tumbukan lenting sebagian bisa kita lihat animasinya pada video kali ini. Seperti ini merupakan animasi dari video tumbukan lenting sebagian. Nah, selanjutnya yang terakhir kita akan membahas tentang tumbukan tidak lenting sama sekali. Nah, apa sih tumbukan tidak lenting sama sekali dan seperti apa sih tumbukan tidak lenting sama sekali itu? Dua buah benda dikatakan tidak lenting sama sekali jika tumbukan kedua benda tersebut menjadi satu dan setelah tumbukan kedua benda tersebut
memiliki kecepatan yang sama, momentum dan tumbukan juga bernilai sama. Nah, berikut ini kita amati animasi tentang tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana ketika setelah tumbukan mereka terjadi mengalami arah yang sama dan memiliki momentum dan tumbukan juga yang bernilai sama. Baiklah, sekian materi tentang momentum dan impuls. Untuk itu, tungguin video-video selanjutnya. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Dadah. Assalamualaikum semuanya.